Sobat Moderasi, bertemu dengan saya, Meka Ardelia, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 4 materi yang sangat menarik. Ikuti ya. Memasuki bab yang pertama, yaitu tentang konsep dan hakikat moderasi beragama di Al-Quran dan Hadis. Apa sih moderasi itu? Moderasi berarti bersikap tengah, adil, dan seimbang. Dalam beragama, ini berarti memahami ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik dalam kepercayaan maupun dalam praktik. Al-Quran juga mengajarkan keseimbangan dalam fenomena alam, keadilan, kehidupan sosial, moralitas, dan hubungan antar bangsa. Hadis Nabi juga sangat menekankan pentingnya bersikap sedang, menghindari berlebih-lebihan dalam agama. Moderasi beragama diterapkan dalam berbagai aspek seperti akidah, berpikir, ibadah, hukum, muamalah, politik, akhlak, serta dalam pembaruan dan ijtihad. Tetapi tetap ada kendalanya seperti kebodohan, fanatisme golongan, dan sikap berlebih-lebihan. Memasuki bab yang kedua, yaitu tentang moderasi karakter asli agama Islam. Islam adalah agama wasatiyah yang artinya tengah dan moderat dan juga mudah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatanmu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Memasuki bab yang kedua, yaitu tentang moderasi karakter asli agama Islam. Islam adalah agama wasatiyah yang artinya tengah dan moderat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, dijelaskan bahwa Islam adalah agama yang moderat dan tidak mengajarkan kekerasan. Karakteristik dari moderasi beragama antara lain, yang pertama ada memahami realitas, yang kedua memahami fikih prioritas, yang ketiga mengedepankan prinsip kemudahan dalam beragama, yang keempat ada memahami teks keagamaan, yang kelima keterbukaan dalam menyikapi perbedaan ajaran, keenam komitmen terhadap keadilan, dan yang terakhir yaitu toleransi dalam akhlak. Prinsip moderasi itu yang pertama ada tawasud yang artinya tidak berlebihan, yang kedua ada tawazun, keseimbangan, yang ketiga i'tidal, menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan yang keempat adalah tasamuh.
Bab yang ketiga yaitu tentang membangun toleransi. Yang pertama ada toleransi sebagai nilai fundamental kehidupan. Yang kedua ada toleransi dan intoleransi. Yang pertama, toleransi sebagai nilai fundamental. Ada dua. Yang pertama, toleransi berbasis otoritas negara. Yang kedua, ada konsepsi berbasis penghormatan dan pemahaman. Yang kedua, toleransi dan intoleransi. Intoleransi muncul lebih mudah akibat politik, ideologi, dan minimnya edukasi keberagaman. Adapun upaya melawan intoleransi, yang pertama, regulasi yang melarang kekerasan. Yang kedua, itu pendidikan multikultural di sekolah. Yang ketiga, media yang menyebarkan narasi toleransi. Toleransi bukan hanya menerima perbedaan, tapi menciptakan kehidupan sosial politik yang damai dan harmonis. Yang keempat yaitu ekstremisme beragama dan ruang lingkupnya. Apa sih ekstremisme itu? Ekstremisme adalah sikap melampaui batas dalam beragama atau biasa disebut dengan ghulu. Dalam syariat, ghulu berarti berlebih-lebihan hingga melenceng dari ajaran agama. Al-Quran mengingatkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Ini terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 171. Adapun macam-macam ekstremisme. Yang pertama, dalam akidah. Itu contohnya seperti keyakinan berlebihan terhadap sosok tertentu. Yang kedua, itu ada dalam praktik agama, seperti berlebihan dalam beribadah sampai melupakan makan, sampai melupakan bekerja. Dan juga yang ketiga itu mempersulit orang lain. Sebab-sebab ekstremisme juga ada ya. Yang pertama, metodologi ilmiah. Yang kedua, kejiwaan dan pendidikan. Yang ketiga, sosial, ekonomi, dan politik. Ragam bentuk ekstremisme itu ada dua. Yang pertama, ucapan. Yang kedua, perasaan. Yang ucapan itu bisa berbentuk fitnah, pujian berlebihan. Dan yang kedua, itu perasaan. Fanatisme, emosional tanpa rasionalitas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama merupakan prinsip dasar dalam ajaran Islam yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan toleransi dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Konsep ini tercermin dalam istilah wasatiyah yang disebutkan dalam Al-Quran dan ditegaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Moderasi beragama mendorong umat Islam untuk menghindari sikap ekstrim, baik dalam keyakinan maupun praktik keagamaan, serta menghargai keberagaman dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, moderasi beragama menjadi landasan penting untuk membangun kehidupan sosial yang harmonis, menolak kekerasan atas nama agama, dan menjaga persatuan bangsa. Penerapannya melibatkan kesadaran akan realitas sosial, sikap inklusif, pemahaman mendalam terhadap teks keagamaan, serta peran aktif organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dalam membina toleransi. Dengan moderasi beragama, Islam hadir sebagai agama rahmat yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan esensinya. Itulah 4 materi yang dapat saya sampaikan untuk kalian semua. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.